Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini ada konferensi pers yang dilakukan di kantor Majelis Diklatbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan Universitas Muhammadiyah Madiun. Oleh karena itu kami akan memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu yang berada di depan ini untuk menyampaikan testimoni, terutama yang berkaitan dengan kemajuan Universitas Muhammadiyah Madiun setelah ada rektor baru, yakni Profesor Dr. Sofyan Anip, yang kemudian diminta oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk membina dan kemudian juga memimpin serta memajukan Universitas Muhammadiyah Madiun. Nah, oleh karena itu perlu kami berikan satu catatan penting bahwa Profesor Sofyan Anip itu bukan artinya beliau tidak menginginkan menjadi rektor ya di Universitas Muhammadiyah Madiun, tetapi itu adalah merupakan tugas yang diberikan kepada beliau menjadi rektor Universitas Muhammadiyah Madiun yang akan diupayakan agar maju dengan 174 perguruan tinggi Muhammadiyah di Indonesia. Nah, oleh karena itu Bapak-bapak sekalian, di sebelah kiri saya ada Pak Dahlan Rais ya, sebagai Ketua PP Muhammadiyah sekaligus juga Ketua BPH UMS. Kemudian sebelah kanan saya ada tim hukum Saudara Taufik ya, Nugroho. Kemudian di sebelah kiri ada sebelah kirinya Pak Dahlan ada PDM dari Madiun. Yang paling ujung ibu ini adalah dari Universitas Muhammadiyah Madiun yang nanti akan memberikan beberapa testimoni. Oleh karena itu kami berikan kesempatan dulu dalam konferensi pers ini kepada Pak Dahlan Rais selaku pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk memberikan beberapa catatan-catatan penting. Kami persilakan Pak Dahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Malam ini kita bertemu. Yang pertama ya pimpinan pusat pasti bersyukur ya memiliki 173 perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah. PP dengan Majelis Dikti berbeda satu ya. Majelis Dikti tadi menyebut 174, kami 173. Ini karena memang berubah terus angkanya karena terjadi proses merger beberapa sekolah tinggi atau yang lainnya itu kemudian berusaha untuk bergabung menjadi satu universitas. 173 atau 74 tadi di Muhammadiyah itu dikoordinir, dikonsolidasi oleh Majelis Pendidikan Tinggi. Salah satu ketuanya di kanan saya ini Prof. Dimyati Hudzaifah, di belakang itu ada sekretaris Mas Mutakin PhD dan juga beberapa yang lain. Dan saya kira Dikti melaksanakan tugasnya dengan sangat baik sehingga masuk dalam catatan kami. Ada beberapa perguruan tinggi Muhammadiyah itu yang berkembang pesat. Itu. Sementara sebagian lain ya berkembang biasa-biasa saja. Dan sisanya ada yang stagnan atau mungkin malah redup ya. Lah Universitas Muhammadiyah Madiun itu termasuk yang ketiga itu. Jadi sudah cukup lama itu universitas itu, tapi perkembangannya sangat lambat. Yang kedua, pimpinan Pusat Muhammadiyah itu memberi tugas kepada UMS tidak hanya sekali ini, tapi ini yang kedua. Karena yang pertama memberi tugas untuk mendirikan sekaligus memajukan UMKT Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang kemudian dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
dan alhamdulillah berkembang sangat bagus. Pada tahun ke-6 mahasiswa baru itu sudah 2.630, sehingga student body itu di atas 8.000. Maka ketika UMS menerima tugas yang kedua, menerima insya Allah dengan senang sekaligus melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Nah, kaitan dengan penugasan UMS itu sekaligus juga penugasan Profesor Dr. Sofyan Hanif, Rektor UMS, untuk kemudian ya memimpin, memperbaiki, membenahi, menyehatkan Universitas Muhammadiyah Madiun. Apa saja yang dilakukan? Ya banyak. Yang pertama SDM pasti. Gitu. Yang kedua apa? Ya sarana prasarana. Karena memang keadaannya ya seperti nanti mungkin akan disampaikan oleh yang lain. Termasuk sistem, administrasi, organisasi dan lain-lain. Kalau digitalisasi saya kira nggak lama ya. Dalam hitungan bulan saya kira sudah selesai. Maka Pak Sofyan Hanif sebagai rektor tidak sendirian ke Universitas Madiun, juga mengerahkan SDM ke sana agar lebih cepat berubah dalam berpikiran maju, dan juga yang lain-lain, termasuk pendanaan, ya, mengalokasikan sejumlah dana yang cukup besar. Saya kira tidak betul disebutkan ya. Ya, karena ini memang sebuah tugas dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi ya semua ya dilakukan. Sekali lagi lewat pembenahan, memastikan jalannya lembaga itu dengan baik, termasuk juga pembenahan fisik. Saya melihat sekali ke sana sudah banyak berubah. Gitu. Ya itu semua saya kira menunjukkan bahwa bukan untuk bermaksud apa-apa, tapi semata-mata melaksanakan tugas pimpinan pusat Muhammadiyah, memajukan Universitas Muhammadiyah Madiun. Detailnya barangkali nanti bisa disampaikan lebih lanjut. Saya kira itu. Dan bagi UMS ya kalau ada ungkapan ya ungkapan Jawa itu legan golek momongan gitu. Meskipun momongannya ini datang dari penugasan gitu, bukan dari kemauan sendiri. Terima kasih. Terima kasih Pak Dahlan Rais. Memang awalnya saat itu Majelis Dikliitbang ada rapat ya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kemudian memberikan keputusan bahwa Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagai universitas pembina yang nanti akan ditugaskan untuk melakukan pembinaan di Universitas Muhammadiyah Madiun. Dan kemudian Profesor Dr. Sofyan Hanif kemudian di SK-kan atas usulan dari Majelis Dikliitbang PP Muhammadiyah. Tadi testimoni dari Pak Dahlan Rais kita sudah bisa menyimak bahwa di Indonesia ada 174, tapi ada perguruan tinggi yang sudah merger sehingga dikurangi menjadi 173 ya. Mulai dari Aceh sampai dengan Papua, ini luar biasa ya. Setiap pulau itu ada perguruan tinggi Muhammadiyah. Terima kasih Pak Dahlan Rais mewakili pimpinan pusat Muhammadiyah. Kemudian kami serahkan kepada PDM, mungkin beliau akan memberikan testimoni yang berkaitan dengan persoalan kemajuan umat setelah kemudian ada pembinaan dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kami persilakan dari pimpinan daerah Muhammadiyah Madiun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Madiun. Langsung aja kami sampaikan. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada
Majelis Dikti PP Muhammadiyah atas penugasan Profesor Dr. Sofyan Hanif untuk memimpin umat Kota Madiun. Setelah dipimpin Prof. Sofyan Hanif dalam waktu yang singkat, kami pimpinan daerah Kota Madiun melihat progres yang luar biasa. Dilihat dari sisi sarana prasarana kampus dan lain sebagainya, kami melihat kampus menjadi berubah luar biasa. Ruang-ruang kuliah didesain dengan desain interior yang cukup bagus. Intinya dari sisi fisik sarana dan prasarana kampus menunjukkan perubahan yang sangat luar biasa, dan itu diakui oleh masyarakat Madiun dan seluruh mahasiswa. Kemudian kami juga melihat di PMB kemarin ya, ini umat yang biasanya mendapat puluhan mahasiswa ya, tapi di PMB kemarin atas kerjasama semua pihak unsur-unsur Muhammadiyah yang ada di Kota Madiun, ini dari pihak rektorat ya, dari PDM, BPH, Angkatan Muda dan lain sebagainya, ini alhamdulillah mendapatkan jumlah mahasiswa yang luar biasa. Kemudian kami juga melihat dari sisi SDM ada pembenahan yang luar biasa. Sistem keuangan juga kami lihat ada perubahan yang cukup signifikan, yang cukup akuntabel ya, karena memang kami rasakan di era rektor sebelumnya tidak ada seperti itu. Jadi intinya, prinsipnya, kami dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Madiun menyampaikan dengan sebenarnya bahwasanya sejak dipimpin oleh Prof. Sofyan Hanif sebagai rektor umat yang ditugaskan oleh Dikti PP Muhammadiyah Kota Madiun, perubahan umat ini sangat luar biasa dan itu sangat diapresiasi oleh masyarakat, dan insya Allah seluruh mahasiswa merasa puas dan banyak pujian terkait dengan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Prof. Sofyan Hanif dalam waktu yang singkat. Dan kami yakin dari pimpinan daerah Kota Madiun selanjutnya umat ini akan maju, berkembang, kemudian insya Allah akan mampu bersaing dengan universitas-universitas lain ya, khususnya yang ada di Kota Madiun di bawah kepemimpinan Prof. Sofyan Hanif ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Dikti PP Muhammadiyah, kemudian juga kami ucapkan terima kasih kepada Prof. Sofyan Hanif yang telah menunjukkan kinerja yang luar biasa dalam waktu yang singkat. Progresnya sangat mengagumkan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari perwakilan dari PDM, Bapak Ibu sekalian, bahwa Pak Sofyan Hanif harus meluangkan waktunya ya, termasuk juga ada Profesor Harun, ada Pak Ikhwan, Wakil Rektor 3, Wakil Rektor 1, untuk membantu umat. Itu artinya kalau kita misalnya UMS mau tidak membantu, itu artinya ini merupakan bagi saya memang penting untuk membantu di umat itu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini penting untuk diinformasikan bagi masyarakat, termasuk juga pada sivitas akademika. Pak Dahlan tadi mengatakan bahwa sudah ada berapa miliar yang sudah dikirim atau sudah ditransfer, tapi tidak perlu disebutkan angkanya. Nah, oleh karena itu yang berikutnya kami mohon dari dosen Universitas Muhammadiyah Madiun untuk memberikan testimoni, Pak. Silakan, Bu. Terima kasih, Prof. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya merasa berterima kasih untuk bisa menjadi saksi sejarah dari proses perubahan ini. Perkenalkan, nama saya Waryatun. Saya adalah dosen di Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Jadi nama saya itu ada sebagai dosen sejak tahun 2020. Jadi sejak umat mulai berdiri sampai kemudian sekarang ya. Jadi selama 2020 sampai kemudian hari ini, detik ini, saya merasakan betul bagaimana umat itu mengalami perubahan yang cepat di bawah kepemimpinan Profesor Sofyan Hanif begitu. Perubahan itu dalam aspek apa saja? Pertama, tadi beberapa hal sudah disampaikan dari para sepuh, dari profesor. Memang dari infrastruktur itu sangat kelihatan. Dulu awal saya datang ke Madiun itu, duduk saja kursinya itu sampai, maaf ya, seperti kursi anak SD begitu.
Nah, kalau sekarang dan ruang dosen itu tidak seperti sekarang. Tidak ada pembagian antara ruang dosen yang satu dengan ruang kaprodi, tidak ada. Itu. Nah, sekarang sudah tertata dengan baik sebagaimana universitas yang lain. Ada bagian administrasi, ada ruang dosen sendiri, kaprodinya di mana, rektornya di mana, begitu. Itu yang kelihatan dari sisi fisik. Kemudian yang kedua dari suprastrukturnya. Dari suprastrukturnya itu yang sangat kelihatan adalah bagaimana sistem itu dibangun mulai Prof. Anif ya. Karena saya merasakan betul, awal saya masuk itu sampai bingung. Ini universitas mau kemana itu. Karena mohon maaf, sebelum saya masuk ke umat itu saya bekerja di beberapa lembaga internasional ya. Tapi kemudian saya memutuskan untuk bekerja, untuk mengabdi sebagai seorang dosen. Jadi bisa membandingkan. Jadi di masa Prof. Anif itu ada dibangun sistem, pertama saya akan bicara dari sisi keuangan, karena kalau soal uang itu sensitif. Itu. Dari sisi keuangan dulu itu manual. Manual, kemudian kalau sekarang ya, kalau sekarang sudah tertata, ada bagian administrasi. Siapa yang kemudian pegang keuangan kasir, siapa direktur keuangannya itu. Kemudian semua proses keuangan itu by system, tidak manual. Saya sampai dengan hari tadi itu sampai mendampingi mahasiswa yang saya harus tanya kalau mahasiswa saya kemarin bayarnya manual atau tidak, karena saya harus membantu mereka untuk merapikan dokumen-dokumen yang dulunya manual karena banyak yang hilang gitu. Itu salah satu dampaknya. Tapi kalau sekarang tidak mungkin lagi. Kalau dulu karena kadang dititipkan ke perorangan. Dulu ya, dulu. Itu. Dari mana saya tahu? Karena mahasiswanya itu mengeluh ke saya dan minta tolong ke saya sampai hari tadi. Itu dari sisi keuangan. Kemudian yang sangat kelihatan adalah soal transparansi dari sisi keuangan ini sendiri. Kenapa transparan? Karena sistemnya mulai dibangun, tidak tersentral pada satu orang saja. Nah, kemudian sistem yang lain adalah dari soal SDM. SDM itu dari mulai penempatan dosen yang tepat sesuai dengan bidang ilmunya, kemudian jumlah dosen sesuai dengan rasio mahasiswa yang ada, kemudian kualifikasinya. Dulu kami masuk itu kan nggak ada rekrutmen, dites, kemudian masuk begitu saja. Terus kalau kemudian kira-kira dosennya tidak cocok ya sudah nggak dipakai gitu. Itu saya rasakan betul. Tapi kalau sekarang nggak bisa. Ada kejelasan karir kami. Jadi karena ada sistem yang dibangun mulai dari kualifikasinya apa, kemudian pengembangan SDM-nya bagaimana, terus hak dan kewajibannya bagaimana. Saya lihat teman-teman dosen itu semangat setelah dipegang Prof. Anif, karena apa? Jelas gitu. Jadi kalau mau dikatakan mempunyai kewajiban untuk catur dharma, itu jelas, roadmap-nya itu jelas. Itu dari sisi SDM dosen. Kemudian dari sisi kesejahteraan tadi sudah menceritakan, sudah jelas karena ada sistemnya dan bukan dasarnya itu bukan soal suka dan tidak suka gitu loh. Tapi memang ada sistem penilaiannya. Bagaimana kinerjanya, kemudian output luarannya bagaimana, seperti itu. Saya sejak tahun 2020 sampai dengan sebelum dipegang Prof. Anif itu saya sampai nggak tahu. Misalnya saya tercatat di PD Dikti, tapi saya mau mengakses beasiswa ya yang pernah saya alami. Minta surat keterangan, hanya keterangan, saya tidak minta uang, mohon maaf ya. Saya tidak minta uang, tapi saya minta surat keterangan bahwa saya mengajar di umat dan minta surat keterangan untuk mengajukan waktu itu bantuan 1 semester untuk S3 saya. Tapi ternyata tidak diperbolehkan gitu. Kemudian sister saya ternyata juga tidak dibuatkan. Jadi saya dari mulai 2020
sampai sebelum dipegang Prof. Anif kemarin, itu sama sekali saya enggak ada untuk sister. Jadi gini, saya malu, sebetulnya malu kalau mau bilang misalnya bahwa saya bekerja sebagai dosen di Umat dulu loh ya, dulu. Karena apa? Sistemnya di dalam amburadul gitu. Jadi kalau misalnya saya datang ke workshop, misalnya yang 2021 misalnya saya di Singapura, kemudian duduk bersama teman-teman mahasiswa S3 di UGM, saya enggak pernah cerita kalau saya ngajar di Umat, mohon maaf karena memang saya malu, karena kan sistemnya betul-betul enggak terbangun dengan baik. Itu sebelum dipegang Prof. Anif. Tapi kalau sekarang saya bangga ya, bangga karena apa? Meskipun baru memulai tapi jelas dan ya memang sejarahnya memang harus begitu, tapi jelas bahwa ini akan menuju jadi baik. Kemudian yang berikutnya adalah dari soal sistem akademik. Dari sistem akademik itu yang jelas satu si akad. Mahasiswa sebetulnya yang mengatakan si akad sulit itu, kalau saya lihat mahasiswa-mahasiswa yang saya ajar, begitu saya jelaskan, itu tidak pernah mengatakan sulit, enggak, tapi memang butuh untuk dilatih itu satu. Kemudian tapi mereka kemudian menjadi memahami bahwa nanti kalau dengan si akad itu hal-hal yang kemarin mereka keluhkan, misalnya nilai yang kemarin bagaimana yang sampai tidak terekod kayak gitu, itu akan teratasi karena ada sistem ini. Itu kemudian mereka bisa, cuma memang butuh waktu dan butuh mentor untuk ngajari gimana caranya si akad ini gitu. Nah, itu dari sisi akademik. Selain dari sisi sistem si akad itu, dari sisi akademik itu juga jelas sebetulnya. Misalnya begini, jelas itu dari sisi panduan, misalnya kalau mau wisuda atau mau skripsi syaratnya harus berapa SKS. Itu jelas sekarang. Dan mahasiswa itu baru tahu sekarang, gitu. Kenapa saya kemudian harus memandu mereka, gitu. Oh begitu Bu, registrasi itu ternyata ada Bu, cuti itu ada Bu, bayangkan sampai segitunya, gitu. Ya enggak apa-apa, saya memang kemudian harus ngajari mereka karena memang selama ini enggak pernah diajari mungkin, dan memang tidak pernah ada sistem itu. Tapi bukti bahwa kemudian mahasiswa mau menerima itu ya, misalnya gini, dari mahasiswa yang saya ajar di semester 6 Kesos, yang awalnya itu hanya ada 2, kemudian 9 yang masuk di kelas saya, tadi siang itu akhirnya satu persatu menyampaikan ingin masuk di kelas saya dan ingin kuliah. Dari 15 mahasiswa yang tercatat, ada 13 mahasiswa yang sudah masuk. Nah, saya berharap pelan-pelan, memang harus pelan-pelan, tapi ya ini proses gitu. Tapi mereka pun mengakui bahwa sejak kepemimpinan Prof. Anif itu memang kemudian menjadi tertata dan mereka menjadi paham, oh ini arahnya mau kemana. Yang berikutnya adalah dari penelitian dan pengabdian masyarakat. Dulu tahun 2020 itu saya pernah mencoba untuk setiap ada bidding penelitian atau apa itu saya share gitu. Nah, tapi tidak pernah saya sebagai dosen diinformasikan peta LPPM-nya Umat itu seperti apa. Jadi kalau saya lihat kawan-kawan dosen yang lain, kawan-kawan dosen yang saya di S3, mereka apply untuk bidding proposal penelitian dikti, saya itu hanya bisa bengong karena kan saya enggak bisa apa-apa gitu. Karena memang sistemnya itu enggak dibangun. Nah, sejak Prof. Anif menjabat, itu kelihatan betul harus seperti apa, kemudian bagaimana caranya untuk apply proposal dari internal maupun eksternal. Saya bersyukur karena gini, saya sebelum masuk Umat pun sudah banyak mendapatkan dana-dana dari eksternal, tapi bagi teman-teman dosen saya yang tidak pernah
mendapat kesempatan bekerja di luar umat dari 2016 sampai sebelum Prof. Hanif, hampir tidak pernah punya kesempatan untuk bisa mendevelop proposal penelitian yang baik. Nah, baru setelah kemarin Prof. Hanif menjabat, kemudian ada LPPM ya, LPPM, kemudian dibantu membuat sistemnya ini seperti ini, dicoba dengan sistem di internal. Kalau tidak salah kemarin akhirnya antusiasmenya ada sekitar 30 sampai 40-an proposal masuk. Saya ikut mereview dan antusias, sebetulnya antusias teman-teman dosen dan banyak yang bagus-bagus gitu. Tapi memang sayang, kesempatan itu ternyata selama di umat di masa dulu tidak pernah ada dan memang tidak pernah digarap. 2021 itu saya pernah mencoba melingkan umat dengan salah satu kolega di Korea, tapi ternyata juga tidak ditanggapi, gitu, karena memang sistemnya nggak dibangun dengan baik. Nah, ini yang terakhir, yang ini saya bicara soal perubahan kepemimpinan. Oh, saya lupa soal BIMA. Nah, di LPPM ini dibuat sistem BIMA. Jadi kalau dulu tidak pernah ada, itulah makanya saya bilang tadi malu sebetulnya saya kalau duduk sama teman-teman dulu loh ya, dulu waktu sebelum ganti rektor tuh, ini gimana universitas di bawah Muhammadiyah ya, di bawah Muhammadiyah tapi model sistemnya seperti ini. Dan ini sebetulnya bukan universitas yang baru ya, cikal bakalnya kan sudah lama itu. Jadi kalau sekarang di LPPM sudah dibuat sistem BIMA, teman-teman dosen bisa upload, bisa apply penelitian dari sumber internal. Kami terima kasih lah, kami sangat terima kasih, meskipun nilainya kecil tapi itu benar-benar menjadi pengalaman pertama bagi kawan-kawan dosen sejak berdirinya umat untuk mencoba membuat proposal dengan pendanaan dari internal gitu. Terus ini yang terakhir yang saya ingin sampaikan soal cara kepemimpinan Prof. Hanif, dan itu sangat saya rasakan sebagai seorang dosen. Saya coba bandingkan dengan masa sebelum dipimpin Prof. Hanif. Maksud saya bukan saya membela seseorang, enggak, tapi sekali lagi kenapa saya bisa sampaikan seperti ini, karena pengalaman saya bekerja sebelum di umat itu adalah pelajaran yang berharga bagi saya. Bagaimana kemudian menilai umat itu sebagai sebuah institusi pendidikan yang bagi saya besar dalam arti karena dia di bawah naungan Muhammadiyah itu. Ada 4 yang saya lihat. Pertama itu transparan. Kenapa transparan? Karena sistem dan mekanismenya dibangun. Orang bisa lihat. Mau lihat dari siapa? Pertanggungjawaban publiknya jelas. Kalau dulu ini enggak ada. Yang kedua itu partisipatif. Apapun itu, keputusan yang sifatnya strategis itu pasti akan dibicarakan dengan direktur atau dosen atau kaprodi yang memang berkaitan dengan persoalan tersebut. Tidak diputuskan sendiri. Itu. Terus yang ketiga itu akuntabel. Karena sistemnya dibangun, prosesnya juga melibatkan banyak pihak. Akhirnya kan bisa, akuntabilitasnya itu juga akhirnya terbangun. Dan yang terakhir itu distributif. Dari mana itu buktinya? Prof. Hanif itu kan bukan sendirian beliaunya, tapi ada direktur-direktur yang membantu beliau, juga kemudian ada kaprodi-kaprodi. Kewenangan itu didistribusikan sesuai dengan perannya masing-masing gitu. Zaman dulu hampir tidak pernah. Jadi misalnya begini, saya akan tanya kepada dekan saya
atau kaprodi saya harusnya kan selaku atasan saya, pasti tidak pernah jawab. Nunggu rektornya dulu menjawab. Itu betul-betul saya rasakan. Saya kira itu, Prof. Dim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Ini adalah testimoni empirik ya yang diberikan oleh Ibu sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Madiun. Dan saya pikir sudah jelas ya, artinya sebelum ada Pak Rektor baru, sebelum Pak Sofyan Anwi datang, dan sesudah datang, itu ada perbedaan signifikan berkaitan dengan soal pengelolaan perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Madiun. Perlu saya sampaikan bahwa UMS sudah berpengalaman ya, artinya UMS pernah memberikan tugas kepada Prof. Bambang Setiaji untuk menjadi rektor di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, dan itu atas persetujuan PP Muhammadiyah sekaligus juga BPPA UMS. Dan sekarang tadi sampaikan Pak Adal maju itu kan. Ini pengalaman yang kedua, insya Allah ya, atas izin Allah mungkin umat akan menjadi perguruan tinggi yang bisa diperhitungkan di Jawa Timur. Oleh karena itu begini Bapak-Bapak sekalian, bahwa dalam perkembangan ke depan ya, kita kan punya MOU ya dengan beberapa perguruan tinggi lain baik dalam maupun luar negeri. Tetapi juga ada pembidangan yang berkaitan dengan soal-soal MOU yang perlu didampingi oleh seorang ya expertise ya, lawyer expertise. Nah, oleh karena itu ini saya berikan kesempatan kepada Mas Taufik Nugroho sebagai orang yang memang selama ini berkecimpung dalam dunia hukum untuk memberikan beberapa hal yang berkaitan dengan soal perkembangan ke depan kalau misalnya ya perguruan tinggi itu mengalami beberapa hal yang nanti berhubungan dengan soal hukum. Beliau adalah expertise di bidang hukum. Kami persilakan Mas Taufik untuk memberikan paparan yang berkaitan dengan soal-soal hukum kalau itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Silakan Mas Taufik. Ya. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Nugroho dari LBH PP Muhammadiyah. Kami telah mendapatkan laporan adanya aksi dari sebagian mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Madiun. Dari video yang kami dapatkan, ya, dari video aksi tersebut, kami mencatat ada 7 poin penting yang kemudian disampaikan secara langsung oleh orator yang saat itu dilakukan oleh mahasiswa bernama Ilham. Yang pertama kami sampaikan, kami selaku pimpinan pusat tentu menghargai segala bentuk aspirasi, bentuk penyampaian pendapat yang dilakukan oleh mahasiswa yang tujuannya adalah untuk membangun kampus menjadi lebih baik. Namun perlu kami sampaikan juga bahwa segala bentuk aspirasi yang disampaikan tentu harus dengan cara-cara yang baik, dan yang kedua informasinya pun tentu harus benar dan akurat. Kalau sampai informasi-informasi yang disampaikan itu adalah tidak benar, bahkan menyesatkan, apalagi mengandung unsur fitnah, tentu kalau kemudian itu didalami karena disampaikan di depan umum bahkan ke media-media massa, tentu itu bisa akan masuk ke ranah unsur delik pidana. Dan ini yang tentu tidak kita harapkan bersama-sama. Maka kami dari LBH Muhammadiyah akan melakukan beberapa hal. Yang pertama, kami akan mendalami video tersebut. Ya, kami sudah menerima, kami akan pelajari dari 7 pernyataan itu betul atau tidak. Kalau ternyata 7 pernyataan itu ada yang tidak benar satu saja, itu sudah masuk unsur delik pidana karena menyampaikan berita tidak benar dan menfitnah seseorang tanpa bukti. Yang kedua, kami tentu tidak akan langsung masuk ke ranah hukum. Kami sudah merekomendasikan kepada pimpinan Universitas Muhammadiyah Madiun untuk membentuk tim etik terlebih dahulu, ya, memanggil para mahasiswa tersebut untuk dimintai keterangan, klarifikasi, ya, bahasa kita orang muslim itu tabayun begitu, diluruskan dulu berita-berita tersebut bahwa yang disampaikan 7 poin itu tidak benar, yang benar demikian dan demikian. Nah, nanti mahasiswa tersebut harapannya bisa mengetahui bahwa kemarin mungkin pemahamannya masih sangat terbatas, akan dijelaskan. Sudah ada tim yang siap untuk memanggil adik-adik mahasiswa tersebut.
Namun ketika ya nanti kita sudah panggil, kita sudah tunjukkan bukti-buktinya, kemajuan perbedaan, pernyataan-pernyataan tersebut tidak benar, tapi kok masih tetap terus melakukan, menyampaikan informasi-informasi yang tidak benar, tentu kami selaku bidang hukum akan melakukan tindakan hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Taufik dari LBH Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Tapi saya minta Mas Taufik ya, ini karena semua kan jamaah kita itu ya, artinya pendekatan advokasi dan seterusnya saya kira itu menjadi yang paling utama itu ya, karena itu semua adalah anak-anak kita ya dari Universitas Muhammadiyah Madiun. Oke, Pak Dahlan akan memberikan closing statement, silakan Pak Dahlan. Terima kasih. Saya kira jalan yang dipilih sudah betul ya. Jadi dari informasi dari pimpinan daerah Muhammadiyah dan Ibu dari dosen, saya semakin yakin bahwa langkah-langkah dari Pak Rektor bersama tim itu sudah mengarah ke yang benar. Kami mohon Majelis Dikti, pertama terima kasih, kemudian yang kedua ya semakin intensif lah, ya diprioritaskan agar kemajuan Universitas Muhammadiyah Madiun ini bisa lebih cepat dari yang direncanakan, dan itu bisa insya Allah. Apalagi UMS sebuah perguruan tinggi yang sangat berpengalaman telah setuju dan dengan sungguh-sungguh memajukan Muhammadiyah Madiun tadi. Itu jadi kami datang itu tim PP Muhammadiyah di bawah pengawasan Dikti dengan operator lapangan lah gitu, secara langsung memimpin umat itu kan membawa uang, membawa dana yang cukup besar untuk membenahi semua itu gitu. Jadi bukan sebaliknya ya. Dan insya Allah umat yang redup akan kembali pelan-pelan bersinar kembali dan bersaing dengan PTM, PTMA yang lainnya, dan itu bisa insya Allah. Titip Majelis Dikti ya, ternuwun. Terima kasih Pak Dahlan Rais, Bapak wartawan ya dari wartawan mainstream maupun media sosial. Perlu saya sampaikan bahwa ada kebijakan rapat minggu lalu bahwa umat akan segera di auditor investigatif ya, dan itu akan dilaksanakan oleh LPPK Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk melihat perkembangan terutama pengelolaan dana ya sebelum Pak Hanif masuk dan sesudah Pak Hanif masuk gitu ya. Artinya apa? Artinya selama ini ada sebuah kebijakan bahwa rektor itu akan dilakukan audit itu ya oleh LPPK biasanya menjelang beliau selesai periodenya. Tetapi sekarang tidak. Insya Allah nanti setiap tahun kita akan lakukan audit internal ya oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah. Untuk itu kami sampaikan terima kasih Pak Dahlan Rais mewakili PP Muhammadiyah sekaligus Ketua BPH UMS. Kemudian juga dari PDM Madiun Ibu dosen itu ya, jadi menjelaskan dengan sangat runtut. Kemudian Mas Taufik ya kaitannya dengan soal hukum yang nanti insya Allah akan bisa didampingi berkaitan dengan advokasi di Universitas Muhammadiyah Madiun. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan para wartawan, baik itu wartawan mainstream maupun non mainstream. Mudah-mudahan umat ke depan akan lebih baik. Dan UMS saya pikir nanti kalau SDM di sana sudah baik gitu ya, tentu Pak Hanif tidak mungkin akan bercokol selamanya di situ. Satu periode cukup ya, artinya ketika di situ ada SDM yang mumpuni akan diserahkan kepada Universitas Muhammadiyah Madiun untuk mengelola secara mandiri. Saya kira itu, terima kasih atas kehadirannya para wartawan TV-mu yang kami hormati. Marilah kita tutup rapat konferensi pers pada malam ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.